Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Karin Dwi Wulandari, NIM 2017-210-151. Di sini saya akan mempresentasikan metode penelitian yang berjudul pengaruh literasi, pengalaman keuangan keluarga, dan tingkat pendapatan terhadap perilaku keuangan keluarga. Dari latar belakang perilaku keuangan itu adalah kemampuan seseorang dalam mengatur keuangan sehari-hari yang meliputi perencanaan, penganggaran, pemeriksaan, pengelolaan, pengendalian, dan penyimpanan dana untuk masa depan. Nah, adanya perilaku keuangan ini merupakan dampak baik dari besarnya hasrat seseorang untuk memenuhi sebuah kebutuhan hidupnya sesuai dengan tingkat pendapatan yang diperoleh. Oleh sebab itu, pentingnya perilaku keuangan demi keberlangsungan usaha dan hidup seseorang dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari di masa yang akan datang. Yang pertama ada literasi pada variabel X-nya adalah penguasaan seseorang atas berbagai hal tentang dunia keuangan. Sehingga literasi keuangan ini merupakan dasar penguasaan pengetahuan individu dalam hal pengetahuan keuangan dan konsep keuangan secara umum. Menurut Huston 2007, semakin tinggi tingkat literasi keuangan yang dimiliki oleh seseorang, maka akan menghasilkan perilaku keuangan yang bijak dan pengelolaan keuangan yang secara efektif. Yang kedua ada pengalaman keuangan keluarga, yaitu menyatakan bahwa keputusan keuangan yang baik dan benar dibutuhkan untuk meningkatkan pendapatan, mengelola pengeluaran, pembayaran pajak agar manajemen keuangan keluarga menjadi lebih baik. Nah, terhadap pengalaman masa kecil itu merupakan salah satu pengalaman yang positif terhadap perilaku keuangan keluarga di masa yang akan datang. Sehingga dalam mengatur keuangan keluarga bisa lebih efektif dan biar agar tidak terjadinya pemborosan terhadap keuangan seseorang. Yang ketiga ada tingkat pendapatan, merupakan salah satu unsur yang paling utama dari tingkat pendapatan pemasukan keuangan keluarga. Nah, tingkat pendapatan ini sangat berpengaruh bagi keseluruhan hidup keuangan keluarga. Dalam penghasilan, semakin besarnya pendapatan yang diperoleh, maka semakin besar kemampuan pendapatan keluarga untuk membiayai segala pengeluaran dan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh perilaku keuangan keluarga. Di sini ada rumusan masalah. Yang pertama ada apakah kebijakan tingkat pendapatan berpengaruh terhadap perilaku keuangan keluarga. Yang kedua ada apakah kebijakan literasi keuangan berpengaruh terhadap perilaku keuangan keluarga. Yang ketiga, apakah literasi keuangan dan tingkat pendapatan berpengaruh terhadap perilaku keuangan. Yang keempat, apakah pengalaman keuangan keluarga berpengaruh terhadap perilaku keuangan keluarga. Yang kelima, apakah pengalaman keuangan keluarga dan literasi keuangan terhadap perilaku keuangan keluarga. Yang ketiga, ada tujuan penelitian. Berdasarkan permasalahan di atas, maka tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini yang pertama ada untuk menguji pengaruh kebijakan literasi keuangan terhadap perilaku keuangan keluarga.
Yang kedua, untuk menguji tingkat pendapatan apakah berpengaruh terhadap perilaku keuangan keluarga. Yang ketiga, untuk menguji literasi keuangan dan tingkat pendapatan terhadap perilaku keuangan keluarga. Yang keempat, ada untuk menguji pengalaman keuangan keluarga berpengaruh terhadap perilaku keuangan keluarga. Yang kelima, untuk menguji pengalaman keuangan keluarga dan tingkat pendapatan terhadap perilaku keuangan keluarga. Di sini juga ada yang keempat, ada manfaat bagi peneliti, yaitu ada bagi masyarakat, untuk diharapkan kepada seluruh masyarakat yang akan dipilih oleh penelitian ini agar memberikan sebuah kontribusi baik dengan peneliti dapat memberikan pemahaman mengenai bagaimana literasi keuangan, pengalaman keuangan, dan tingkat pendapatan dalam perilaku keuangan keluarga, sehingga akan mempermudah mahasiswa dalam penelitian. Selanjutnya ada kerangka penelitian. Yang pertama ada literasi keuangan. Dari hasil peneliti ini menunjukkan literasi berpengaruh positif tidak signifikan terhadap perilaku keuangan keluarga. Dengan kata lain, literasi ini tidak memiliki pengaruh secara langsung dalam menentukan perilaku keuangan keluarga. Pada penelitian terdahulu mengatakan bahwa literasi keuangan ini berpengaruh signifikan terhadap perilaku keuangan keluarga, sehingga faktor yang menyebab positif tidak signifikannya dari faktor locus of control, bahwa tingkat literasi keuangan itu tidak akan menentukan perilaku keuangan yang baik apabila seorang individu tidak memiliki pengendalian yang baik. Jadi, literasi yang tinggi tidak akan menentukan perilaku keuangan keluarga yang baik apabila individunya itu tidak memiliki niat dalam berperilaku keuangan terhadap keluarga. Yang kedua ada pengalaman keuangan keluarga. Pada kerangka penelitian ini mengatakan pengalaman keuangan berpengaruh positif terhadap perilaku keuangan keluarga, yaitu alasan berpengaruh positif signifikan terhadap perilaku keuangan menyatakan bahwa dalam melakukan suatu perilaku keuangan perlu adanya pengalaman terhadap seseorang individu pada masa kecil yang positif dalam mengelola keuangan, lingkungan sosial, dan sikap terhadap penghematan keuangan dalam perilaku keuangan keluarga di masa yang akan datang. Yang ketiga, tingkat pendapatan. Bisa dilihat pada kerangka penelitian bahwa tingkat pendapatan itu berpengaruh signifikan terhadap perilaku keuangan, karena seiring berjalannya waktu, setiap seseorang pasti memiliki tingkat pendapatan yang berupa pendapatan kotor tahunan seseorang individu yang berasal dari upah, perusahaan bisnis, dan berbagai investasi. Bisa dikatakan bahwa tingkat pendapatan seseorang yang diperoleh dari jumlah pendapatan yang diterima oleh setiap orang dalam masyarakat. Pengaruh tingkat pendapatan ini sangat dibutuhkan manajemen sumber daya keluarga yang baik, tidak pernah merasa puas agar tidak berperilaku boros dalam mengelola keuangan. Dikarenakan manajemen sumber daya keuangan keluarga ini yang baik bisa memenuhi kebutuhan keuangan keluarganya agar tidak terjadi penurunan pendapatan, karena penurunan pendapatan akan berdampak pada kelangsungan hidup dan kesejahteraan keluarga dalam berperilaku keuangan. Yang selanjutnya ada hipotesis penelitian. Ada H1, literasi keuangan berpengaruh tidak signifikan terhadap perilaku keuangan keluarga. H2, pengalaman keuangan berpengaruh signifikan terhadap perilaku keuangan keluarga. H3, tingkat pendapatan berpengaruh signifikan terhadap perilaku keuangan keluarga. Di sini selanjutnya ada metodologi penelitian, populasi sampel, dan teknik pengambilan sampel yang diperoleh populasi yang diperoleh seluruh keluarga
yang berada di Sidoarjo. Nah, teknik pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan teknik random sampling yang terdiri dari purpose sampling dan convention sampling. Nah, yang kedua ada data dan metode pengumpulan data. Nah, penelitian ini menggunakan data Premier karena metode penelitiannya menggunakan survei yang menggunakan kuesioner kepada responden yang berada di wilayah Sidoarjo. Yang selanjutnya ada analisis hipotesis, yaitu menggunakan teknis analisis data, yaitu di mana analisis deskriptif digunakan untuk menjelaskan tanggapan responden mengenai variabel-variabel penelitian yang terdapat pada kuesioner. Yang kedua pada multi regression analysis MRA, yang itu ada uji F dan uji T. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.